Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita berjumpa, adik-adikku sekalian. Mohon maaf sekali ini Bapak harus mengumpulkan kalian untuk belajar bersama lewat Microsoft Teams karena kita belum bisa belajar secara offline. Mohon pengertiannya. Jadi Bapak ingin kalian agar lebih antusias walaupun hanya belajar lewat online. Gak apa-apa kan? Gimana, semuanya sehat? Mas Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita langsung mulai ke pembelajaran saja. Jadi kita malam ini akan belajar tentang recontext. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi jenis recontext? Nah, pertama, kita punya 4 poin. Yang pertama, what is the recontext? Apa sih recontext itu? Nah, yang kedua, how is the generic structure of recontext? Bagaimana sih structure dari recontext? Yang ketiga, what is the characteristic of recontext? Yang terakhir, what is the types of recontext? Oke, kita ada 4 poin di sini. Nah, yang pertama adalah pengertian recontext. Recontext adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan, atau pengalaman seseorang di masa lalu. Nah, di sini kuncinya adalah menceritakan kembali peristiwa di masa lalu. Jadi bentuknya lampau. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca dengan bentuk detail. Tujuannya untuk memberikan informasi dan menghibur. Di sini recon itu digunakan untuk menghibur. Untuk menghibur, tetapi dengan retelling stories. Menceritakan kejadian kita di masa kemarin atau di masa lalu. Nah, apa sih karakteristik dari konteks? Karakteristiknya itu yang pertama menggunakan kalimat past tense karena bentuknya lampau. Yang kedua menggunakan adverb seperti in museum. Yang ketiga menggunakan kata hubung dan time connective seperti and, or, after, that. Ada 3 tipe dari recontext. Yang pertama adalah personal recon, yaitu menceritakan kembali penulis di masa lampau. Itu ciri dari personal recon. Dan yang kedua, factual recon, yaitu menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau ada fakta yang dipaparkan kembali dalam factual recon. Yang ketiga, imaginative recon. Imaginative recon yaitu menceritakan hal yang fiktif atau imajinatif. Nah, di sini ada 3 tipe recon. Personal, faktual, sama imajinatif.
Ada gambaran tentang perbedaannya? Halo? Nah, selanjutnya kita menuju ke generic structure and context. Nah, jadi di sini ada 3 struktur dari recontext. Yang pertama, orientation, yaitu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan suatu peristiwa itu terjadi. Yang kedua, event. Event itu kayak isi, jadi menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara beruntun. Nah, yang terakhir adalah reorientation. Reorientation itu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa dijadikan sebagai penutup. Nah, di kesimpulan ini juga si penulis dapat memberikan opininya. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ya, Sir. Ada yang ingin ditanyakan dari yang tadi saya jelaskan? Enggak, Sir. Tipe-tipenya ada 3, personal recon, factual recon, sama imaginative recon. Kan? Terus jenis strukturnya ada 3 juga. Yang pertama orientation. Orientation itu kayak pembukaan. Event sama reorientation. Jelas? Iya, Sir, jelas. Nah, ini ada contoh dari konteks. Nah, ini ada contoh dari konteks. Mas Arif mau membacakan? Yang My Holiday ini ya, Sir. Ya. My holiday with my family at Pangandaran Beach. Last month was the New Year holiday. I and my family went to Pangandaran Beach for a vacation. We took a tourism bus to go there. We left at 7 o'clock in the morning. The trip took about 4 hours and we arrived at around 11 p.m. As we arrived there, I walked down to the beach. It was nice sunny. It was a nice sunny day with a blue sky and gentle breeze. I saw some seagulls flew around hunting for fish. The waves there were suitable for swimming, but I didn't swim because and I only play with the water on shallow part. We also didn't miss our opportunity here taking some pictures with the background screen Pangandaran Beach. Before we went home, I looked for some beautiful souvenirs at the nearby shop there. Eventually, we went home at about 5 p.m. It was a memorable experience for me, my family. Udah. Dari teks di sini bisa kalian bisa kalian tunjukkan mana yang bagian orientation,
Mana yang bagian event, mana yang bagian reorientation, bisa. Bisa atau tidak, Mas Irham, Mas Syarif, Belum, Mas Sir. Andika. Nggak tahu, Sir. Tadi kan recon itu ada tiga strukturnya. Yang pertama orientation, pembuka. Yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Oh ya, iya. Kira-kira mana yang orientation? Yang paragraf atas. Yang paragraf atas ya, di situ jelas ada keterangan waktunya. Iya. Ada tempatnya, ya kan? Ada siapanya, siapa yang berperan di situ, di cerita ini. Berarti yang tengah yang apa? Kalau yang tengah, halo. Ya, Sir. Kalau paragraf yang tengah itu apa jenis strukturnya? Strukturnya? Reorientation bukan? Bukan, reorientation itu yang terakhir. Nah, yang tengah ini itu bagian dari event atau isi dari konteks ini. Kalau reorientation itu adalah yang terakhir, yang paragraf terakhir. Iya. Karena reorientation itu bagian penutup dan ada kesimpulan di situ. Nah, yang terakhir. Terus kita di sini punya 10 soal. Coba kalian kerjakan soal-soal ini. Berapa menit kira-kira ya? 20 menit cukup lah ya. Iya, Sir, 20 menit. 20 menit atau 25 menit silahkan dikerjakan. Oke. Oke adik-adik, waktunya udah habis. Gimana? Bisa ngerjainnya nggak? Insya Allah bisa, Sir. Oke, langsung kita bahas ya soalnya. Ya. Nomor 1, what kind of holiday it was last month? Nomor 1, New Year holiday ya, Sir? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah last month was New Year holiday. Jadi ini tentang tahun baru. Terus nomor 2, where did the writer and his or her family go for vacation? Di mana kira-kira? Di Pangandaran Beach, Sir. Oke, betul. Betul sekali, Mas Irham. Yang ketiga, bagaimana mereka sampai di sana? Gimana coba? Ada yang tahu jawabannya? Mereka naik mobil ya, Sir? Naik apa di situ? Tourism bus.
tourism bus. Berarti apa, naik apa? Naik bus tourism, sir. Oh, iya betul, naik bus mereka tuh. Mereka naik bus tourism, bus pariwisata. Terus yang nomor 4, at what time the left for vacation. Itu artinya apa, sir? Jam berapa mereka berangkat? Oh, yang pas jam berapa? Mereka berangkat jam 7 ya, sir? Mereka berangkat jam 7 pagi, ya betul. Apa jawabannya berarti? English-nya apa? 7 PM, sir. Oke. Terus, how long? Berapa lama tripnya? Perjalanannya berapa lama? Nomor 5. Perjalanannya 4 jam. Oke, betul. Halo Mas Amrul. Yes, sir. Mas Amrul, apakah tidur Tidak, sir. atau sudah ngantuk? Nah, silakan dijawab Mas Amrul biar tidak ngantuk. Nomor 6, at what time they arrive? Jam berapa mereka tuh nyampai? Wow. Jam 11, sir. 11 PM. EM. Ya, mereka nyampai jam 11. Oke. Sekarang nomor 7. How was the weather there? Ayo, apa itu artinya? Weather. Ada tuh di HP. Cuaca ya. Ya, cuaca. Bagaimana cuacanya di sana? No. Cuacanya cerah, sir. Oke, cuacanya cerah. Terus, apalagi selain cerah? Langitnya berwarna biru. Oke, langitnya berwarna biru. Pinter Mas Irham nih. Terus nomor 9, why the writer didn't swim? Mengapa tuh tidak berenang? Kenapa tidak berenang? Kenapa yuk? Cold. Karena nggak bisa berenang dia, sir. Iya, betul sekali. Dia nggak mau berenang karena memang dia nggak bisa berenang. Langsung ke nomor 10. What did they do before going home? Apa yang mereka lakukan sebelum pulang? Beli souvenir ya, sir, kalau nggak salah ya, sir. Iya, betul sekali. Mereka membeli souvenir. Oke, Mas Irham nih betul semua kayaknya. Iya, sir. Masih belajar. Nyontek siapa Mas Irham? Nggak ada, sir, nyontek. Aku ngerjain sendiri. Oke, bagus. Berarti udah paham ya rekontek ini ya? Ya, insya Allah paham. Oke. Ini kita waktunya masih sisa 5 menit. Gimana, mau dilanjutkan atau ditutup saja? Ditutup saja, sir. Udah ngantuk ya? Ngantuk, sir. Oke, berarti untuk
malam ini kita sudahin saja pertemuannya. Silahkan kalian untuk kembali beraktivitas, yang ingin tidur, yang pengen makan. Tetapi kalau keluar, saya pesan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Oke? Yes, sir. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.